Hei, kalian udah dengar soal tapera? Jadi, semua pekerja bakal dipotong gajinya buat tabungan perumahan rakyat. Menurut kalian gimana? Iya, aku baca tadi. Semua pekerja, mulai dari ASN sampai pekerja swasta, bakal dipotong gajinya. Bahkan pekerja mandiri juga kena potongan 3% dari penghasilannya. Benar, tapera itu sebenarnya tabungan yang dibayar secara periodik oleh peserta dan pemberi kerja. Pemberi kerja bayar 0,5% dan pekerja bayar 2,5%. Pekerja mandiri harus bayar penuh 3%. Tapi, semua pekerja harus ikut. Nggak ada pengecualian. Sebenarnya ada beberapa kriteria yang nggak wajib ikut. Kayak yang udah pensiun, yang udah mencapai usia 58 tahun, untuk pekerja mandiri, peserta yang meninggal dunia, atau peserta yang selama 5 tahun nggak memenuhi kriteria sebagai peserta. Iya, dan untuk yang sudah punya rumah pun, mereka tetap harus bayar simpanan tapera. Uang itu nanti dipakai untuk subsidi silang, membantu yang belum punya rumah. Tapi kalau ada pekerja yang nggak mau ikut, gimana? Iya betul. Nanti pas mereka pensiun atau berhenti kerja, uang tabungannya beserta hasil pemupukannya bakal dikembalikan. Tepat, hasil pemupukannya sendiri sekitar 4,5 sampai 4,5%. Jadi ada keuntungan dari uang yang ditabungkan itu. Wah, jadi yang udah punya rumah juga harus bayar ya? Tapi nanti uangnya dikembalikan kan? Kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudionugroho, ada mekanismenya sendiri. Pekerja bisa negosiasi dengan perusahaan atau melalui asosiasi pengusaha dan difasilitasi oleh Kemnaker. Nah, ini yang menarik. Jadi, ada fleksibilitas untuk pekerja yang keberatan. Mereka bisa ajukan penolakan dengan prosedur tertentu. Oke, terus kapan batas waktu untuk daftar jadi peserta tapera? Batas pendaftarannya sampai tahun 2027 karena PP 25 tahun 2020 diundangkan pada 20 Mei 2020. Jadi masih ada waktu beberapa tahun lagi. Betul, dan pengelolaannya dilakukan oleh BP Tapera. Mereka menghimpun dana dari masyarakat untuk menyediakan dana murah jangka panjang bagi peserta. Tapi, kenapa harus dipotong dari gaji sih? Kenapa nggak program sukarela aja? Mungkin karena program ini berdasarkan prinsip gotong royong. Jadi, yang sudah punya rumah bantu yang belum punya rumah. Kalau sukarela, nggak semua orang bakal ikut, dan programnya mungkin nggak jalan. Iya, betul. Dengan dipotong langsung, pemerintah memastikan semua pekerja ikut berpartisipasi dan program bisa berjalan dengan baik. Kalau sukarela, banyak yang mungkin nggak akan ikut karena merasa berat. Ya, masuk akal sih. Tapi tetap aja buat yang gajinya kecil, potongan 3% itu lumayan berat. Benar, Rizky. Tapi kembali lagi, ini untuk jangka panjang. Semoga dengan Tapera, semakin banyak masyarakat yang bisa punya rumah sendiri. Harapannya begitu. Semua kebijakan pasti ada pro dan kontra. Yang penting, kita paham aturannya dan manfaat yang bisa kita dapatkan.